Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala dan kesempatan kami serahkan kepada Abu kita Hafizahullah Bapak Ustaz Jaka Subhana, dan dimohon kepada anak-anak supaya memperhatikannya, mendengarkan dengan hikmah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana 'ala dinil Islam. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'da. Ashabal fadilah, hadratal mukarramin wal mukarramin, para asatiz wal asatidzah, guru-guru kita bersama, Al-Karam Ustaz Taufik, Al-Karam Ibunda Hajah Ade Hermawati beserta keluarga, para asatidz yang lain, dua DKI Musola Al-Amanah, para pengurus, para sepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, bapak-bapak serta ibu, para jamaah serta adik-adik rahimahumullah. Mudah-mudahan kita semua dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kepada Allah Rabbul Ghafur. Alhamdulillah kita masih bisa hadir berjamaah di Musola Al-Amanah. Sudah ada di bulan Dzulqa'dah atau bahasa kitanya bulan Hafid, kalau nggak salah tanggal 4. Alhamdulillah melewati Ramadan, Idul Fitri, Syawalan, pada mudik, balik lagi bekerja, duit yang udah habis kita cari lagi biar banyak. Mudah-mudahan kita ketemu Ramadan mudik lagi, amin ya rabbal alamin. Mudik balik lagi, nyari lagi, terus aja kita begitu sambil terus ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, alhamdulillah kita ngaji lagi nih. Mudah-mudahan amaliyah kita, kebersamaan kita, silaturahmi kita senantiasa terjaga dan penuh mendapatkan rahmat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat ma'asalam tidak lupa semoga kita sampaikan tercurah selalu kepada beliau yang mulia, Nabi akhir zaman, suri teladan kita, panutan kita. Beliau adalah manusia yang mulia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat salam buat keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, seluruh pengikutnya, mudah-mudahan selalu kita di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak, para jamaah, ini udah 2 kali saya yang debat ya. Kayak pertama ya. 2 kali ya. Terasa saya mah. Baik Bapak Ibu hadirin para jamaah, malam ini saya ingin mengutip sebuah pesan yang tertulis di dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang ditulis oleh beliau Al-Imam Al-Faqih Abi Lais As-Samarqandi, nama lengkapnya Abi Lais Nasr bin Muhammad Al-Hanafi As-Samarqandi, yang wafat tahun 373 Hijriah. Sekarang tahun berapa ini? 1443 Hijriah. Ini beliau wafat 373. Lama ya? Lama. Tapi karena beliau al-alim, ulama, berkah ilmunya, sampai hari ini kita mau membacakan apa yang beliau tulis dalam kitabnya Tanbihul Ghafil. Tanbih itu pangeling-eling, pengingat bagi siapa? Al-Ghafilin, orang-orang yang lupa. Barangkali di antara kita ada yang lupa, termasuk saya. Sebab al-insanu makhluk khata
manusia tanpa salah dan lupa, maka beliau menulis kitab peringatan, pangiling-iling buat orang-orang yang suka lupa. Apa yang beliau tulis? Wa qala ba'dul hukama, dan telah berkata sebagian para hukama. Jadi ada ulama, ada hukama, ada kubar. Dari mana kita kenal kata hukama? Ada penjelasan dalam kitab Nasaihul Ibad. Kita melencong sedikit dari Tanbihul Ghafilin. Ada hadis Rasulullah SAW yang dituliskan dalam Nasaihul Ibad yang merupakan syarah daripada kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Imam Nawawi menjelaskan ada hadis, alaikum bimujalasatil ulama wastima'il kalamil hukama fa inna Allah ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuri hikmah. Itu hadis. Alaikum bimujalasatil ulama, hendaklah kalian sering duduk-duduk berdiskusi, bermuzakarah bersama-sama dengan para ulama. Siapa itu ulama? Orang-orang yang punya ilmu. Ulama yang bagaimana? Kata Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasaihul Ibad itu dikatakan ay al-amilin, orang berilmu yang mengamalkan ilmu. Emang ada orang yang berilmu nggak diamalin? Banyak. Kita punya ilmu nggak di bawah-bawahnya, ilmu? Punya dong. Jangan bilang nggak punya. Ilmu wudu. Tadi wudu pakai ilmu nggak? Pakai. Sholat. Coba kalau nggak pakai ilmu sholat, ayo tunggang-tunggang udah 200 kali nonggeng. Orang-orang tahu jumlah rakaatnya, tapi kan tahu itu namanya mengilmui sholat. Hendaklah kalian senantiasa berduduk-duduk bermujalasah seperti ini, duduk dengan para ulama-ulama yang bagaimana? Al-amilin, orang yang ulama yang punya ilmu, yang mengamalkan ilmunya. Kan Imam Al-Ghazali membagi dua, ada ulama yang sahih, yang hasanah, ada ulama yang yang jelek. Kemudian dalam hadis ini wastimai kalamil hukama, dan hendaklah sering mendengarkan kalam-kalam, ucapan-ucapan para hukama. Ada ulama, ada hukama. Apa itu hukama? Ay al-alimin, orang yang alim, berilmu. Tadi orang berilmu mengamalkan. Sekarang hukama, al-alimin, orang-orang berilmu tentang apa? Bizatillahi ta'ala, tentang zatnya Allah Ta'ala. Kemudian setelah tahu tentang zat Allah, mengenal Allah, ma'rifat kepada Allah, al-musibina fi aqwalihim wa af'alihim, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, fi aqwalihim, dalam ucapan-ucapannya, wa af'alihim, dalam perbuatan-perbuatannya para ulama. Jadi kalau ulama mah lebih cenderung disebutkan ahli fatwa, yang suka berfatwa. Umpamanya besok Jumatan boleh diliburkan sebab ada macan berkeliaran di depan rumah, kalau keluar dimakan macan. Itu yang berfatwa ulama, mufti kalau dulu. Jadi ahli syariat. Lah kalau hukama yang mempersatukan antara syariat, hakikat, thariqah, atau gampangnya kalau di kita Nahdiyin, syariat dengan tasawuf digandengkan sehingga muncul akhlakul karimah. Maka dikenal para auliyanya Allah. Siapa hukama? Al-arif billah, orang yang mengerti, yang memahami zat Allah Subhanahu wa taala, tapi juga al-musibina diaplikasikan di dalam perkataannya dan perbuatannya. Sehingga kalau mendengarkan kalam-kalam mereka terdengar sejuk, nasihat itu masuk ke dalam hati. Itulah para ahli hukama. Para ahli hikmah yang mereka mengaplikasikan dalam akwal dan af'al mereka. Fa inna Allah Ta'ala
Maka sesungguhnya Allah Ta'ala yuhyil qalba, menghidupkan hati yang mati. Yuhyil qalbal mayyita bin nuri hikmah, dengan cahaya hikmah. Jadi orang yang rajin ke majlis taklim, duduk dengan ulama dan ulama, mendengarkan nasihat-nasihat keagamaan, hati yang mati disirami oleh nasihat-nasihat keagamaan, sehingga Allah seperti menghidupkan orang mati itu. Allah menghidupkan orang mati itu dengan cahaya hikmah. Apa itu cahaya hikmah? Al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Seperti kama yuhyil arda al-maitata bima'il madari, sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati, pepohonan yang pada mati, disirami sama hujan, jangan pada tumbuh kepada berbuah. Ada kemarau panjang setahun, kalau kata orang Sunda lantis, oleh hujan satu hari. Kemarau panjang setahun, coba ada hujan pada meletak tanah, pohonan pada mati, yur ke hujan. Jangan sehari, setengah hari, 2 jam, kan banjir. Kemarin kita nunggu, orang ada hujan, butuh dikasih hujan, teriak, banjir. Kemarin kekeringan, nyari air bersih susah, dikasih air, kebanyakan bingung. Nah itulah hukamah. Jadi para ahli syariat dan hakikat. Maka Imam Abu Lais Az-Samarqandi mengatakan, berkata sebagian hukama, ini baru nyampe ke saya itu, penjelasan dulu. Mana contoh hukama pada zaman tabi'in? Misalnya ada namanya Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Ada lagi pada zaman Bani Umayyah, seorang raja sultan, namanya Sultan Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Seterusnya. Ada lagi Sultanul Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu sebagai Sultanul Awliya wa Ghausul Allah, dan para hukama ahli thariqah yang lainnya. Nah, para ahli hukama itu berkata, para ahli hikmah yang mengamalkan ilmunya, mengenal Allah itu berkata, apa perkataannya? Baru yahtajul amalu ila arba'ati asya', membutuhkan amal itu ila arba'ati asya', kepada 4 perkara. Kita beramal, bukan ngamal otak lewat mana dari otak. Oh, 1 juta, bukan ngamal itu, bukan. Amal itu kita pernah menjelaskan, ini HP. Ini kita katakan A. HP saya pindahin di sini nih. Ini amal nih. Berpindahnya HP dari tempat A ke tempat B, ini amal. Pertanyaannya, motivasinya apa pindahin HP kemari? Niatnya apa? Itu. Jadi ini amal. Bapak ngelangkain kaki dari rumah ke sini, amal. Garuk-garuk pantat, amal. Garuk tangan tadi di sini, pindah ke sini ke garuk. Pertanyaannya, dari garuk itu keluar apa? Keluar keluh kesah, keluar alhamdulillah, apa? Kasih gambar pantat budukmu, umpamanya. Malah penyakit dewek ya. Ceritain ke orang jadi malu, jadi ketahuan, mata kita buduk, umpamanya. Jadi amal. Ini bocah yang ngangkat ini nih, amal itu. Kemudian nyuguhin bapak-bapak dapat pahala, amin ya Rabbal. Amin. Takut tau, ada para malaikat yang datang. Yang sibuk nyiapin kue, ada yang rajin nyuguhin Ustaz kopi, mana? Orang ini, entar. Amal itu amal. Cuman amal ada yang karena manusia disebut ria, pengen dilihat manusia, ada yang berhubungan dengan jadi amal, ada yang musyrik ria. Ada yang ikhlas. Amal kita ini butuh 4 perkara. Kalau pengen apa? Kalau pengen hatta ya selamat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita suka dengar begini ya, undang apa? Sholat mah yang penting asal benar, syarat dan rukunnya kerjain aja. Masalah amal diterima apa enggaknya mah urusan
Benar itu? Benar. Tapi para ahli hukama, para ahli tasawuf, ahli hakikat dan ma'rifat punya ciri-cirinya. Kalau amal itu nyampe diterima oleh Allah. Ini ciri-cirinya. Kalau dikatakan amal itu nyampe selamat kepada Allah, kudu ada 4 di amal itu. Ingat Pak, yang amal kita diterima ya. Sholat kita, amin ya Rabbal. Ada orang yang datang menghadap kepada Allah, ya Rabbi, sholat itu ilah. Ih benar ya Allah. Mana sholat ente? Itu yang paling kemarin itu sholat saya kalau ada orang banyak baru saya pergi, kalau dicengin baru saya pergi itu. Kata Allah gitu, bukan itu. No, sholat lu no di pojokan. Lalu kuntel amal ini bukan ya itu. Mana permukaan dia? Wah bro, buang sholat boleh. Gua kira mikir apa baiknya gitu. Kira-kira begitu. Nah itu sholat berarti nyampe dalam keadaan cacat begitu. Mana itu awaluha yang pertama dari yang 4 itu? Syarat daripada amal diterima selamat nyampe kepada Allah. Yang pertama al-ilmu qabla bad'ihi, mengetahui sebelum permulaannya, mengetahui pekerjaan itu sebelum kita melaksanakan pekerjaan. Singkat kata punya ilmu, tahu tentang pekerjaan yang akan kita kerjakan. Jangan sampai kita gagal nanti. Ngapain tuh ngomongin? Tahu tuh. Ini namanya sholat. Oh sholat ini 20 tahun saya bikin baru tahu namanya sholat. Baru tahu 20 tahun. Yang begini namanya sholat. Kirain saya ini ngomong ini bukan begini. Coba dulu orang tua saya jiplok beli pendaringan Pak. Ada kangkeng, pendaringan, ada paruku yang bubur, ada kopi pahit, kopi hitam, kopi putih, susu, teh pahit, teh segala ada gaplek gitu, doplak segala macam, jeplok, mama dulu penyir sila, emok pakai tiung, pakai jilbab gitu. Ngapain nek mau sembahyang itu? Sembahyang bukan begitu dalam Islam. Kalau sembahyang widi. Kalau kita sholat namanya. Kalau itu dikatakan sembahyang ya boleh-boleh aja orang sembahyang ngomongnya bukan sholat. Kalau dibilang boleh sholat ini toh. Sholat bukan begitu. Kalau untuk ngomongnya sembahyang itu. Sembahyang begitu kali. Dipakai ngambil berkuyan. Apa ini? Buat sembahyang ini. Nah, balik lagi. Jadi mengetahui sebelum mengerjakan pekerjaan amal. Li'anna al-amala la yasluhu, karena sesungguhnya amal enggak patut, enggak sah illa bil ilmi, kecuali dengan ilmu. Fa idza kana al-amalu bil ghairi ilmin, apabila keadaan amal itu tanpa ilmu, karena ma yufsidu aktaru mimma yuslimu, maka itu amal lebih banyak mafsadatnya, lebih banyak kerusakannya ketimbang maslahatnya. Kalau ada orang yang bergairah melaksanakan ibadah, rajin ibadahnya, hebat zikirnya, rajin puasanya, Senin Kemisnya, tahajudnya, duhanya, tawasulannya, tanpa ilmu, maka banyak mafsadatnya ketimbang maslahatnya. Siapa yang berkata? Wa qala ba'dul ulama. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, al-amilu ala ghairi ilmin kasaliki ala ghairi tariki. Orang yang beramal tanpa ilmu seperti orang yang nyasar. Mau ke kampung hutan, perginya ke Setu. Mau kemana Pak? Kampung hutan. Ini Mas Setu Pak. Sama saya tahu. Nggak tahu jalan ke kampung hutan atau Setu. Wal amilu ala ghairi ilmin ma yusidu aktaru mimma yuslu, kata Hasan Al-Basri. Bukan kata Hasan Al-Basri rahimahullah. Orang yang beramal tanpa ilmu banyak kerusakannya ketimbang maslahat. Kita ambil sebuah kisah. Ini makalah boleh nyusun, ini enak nih. Syekh atau Al-Habib dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtar Bisalikin Tariqil Athar, Al-Habib Zain bin
Ibrahim bin Sumaid yang sekarang jadi ketua Robito Alawiyah. Di kita ada namanya Robito Alawiyah, dikepalai ditulis oleh seorang Habib namanya Habib J. Sanad Habib di dunia pada nanya ke Indonesia ke Robito Alawiyah. Al Habib menulis Allah sebuah kisah yang diambil dalam kitab Tabaqatul Kubra, ditulis dalam kitab beliau beri nama Al-Fawaidul Mukhtar Bisalikil Qawidil Adab, menceritakan kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Sultanul Awliya wa Ghawthul A'zam radhiyallahu anhu. Karena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bahwasanya ada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, yaqul, beliau telah berkata, apa perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang dituliskan dalam kitab Fawaidul Mukhtar? Tara'ani nurun azimun bil al-ufuq mala'ul ufuq. Aku diperlihatkan kepadaku nurun azimun, ada cahaya terang benderang di atas langit, cahaya yang megah. Ketika Syekh Abdul Qadir pada suatu tempat sedang riyadhah, sedang zikir. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini adalah seorang tokoh. Kalau kita kenal ada namanya Imam Al-Ghazali Qaddasallahu sirrah pada abad ke-10 yang membawa teori-teori sufiyah, tasawuf, teori-teori akhlakul karimah sufi. Maka Imam atau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mempraktekkan riyadhah itu yang dipakai, sehingga beliau punya thariqah namanya thariqah Qadiriyah. Rajin riyadhah, zikir, muzakarah, rajin khalwat. Pas waktu lagi sendiri khalwat riyadhah, lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu kelihatan ada cahaya yang megah di atas, cahaya nurun azim di atas langit. Tsumma tadalla fihi suratun tunajini. Kemudian aku melihat dipertunjukkan juga di dalam cahaya yang besar itu di atas langit ada surah, ada bayangan. Tunajini, bayangan itu manggil-manggil kepada Syekh Abdul Qadir. Apa kata bayangan itu? Ya Abdul Qadir, wa Syekh Abdul Qadir, anna rabbuk, saya adalah Tuhanmu. Itu kata bayangan itu. Wa qad halaltu lakal muharramas, hari ini telah aku halalkan yang haram-haram bagimu. Kata bayangan di atas langit yang besar. Ada bayangan. Begitu mendengar ada kalimat wa qad halaltu lakal muharramat, aku telah halalkan kepadamu segala yang haram. Syekh Abdul Qadir bukan girang, bukan bangga. Faqultu ikhsa ya la'in, enyak kau wahai yang dilaknat oleh Allah. Kalau kata kita minggat sono gitu. Lagi zikir, kalau tadi panggil kali kamu itu ada cahaya. Woi bulan, aku terima zikirmu, tawasulmu, ibadahmu. Hari ini aku halalkan yang haram bagimu. Nah, ini kita nih. Keris ada nggak keris? Batu kali batu. Ini. Kalau anak-anak zikir, tepuk. Waduh, batu sudah telur. Baca nih. Mulai nih. Lagi zikir. Syekh Abdul Qadir jadi bukan cuma batu, cahaya di atas langit. Bari ngomong, ana rabbuk, saya ngaku Tuhan, ngaku Allah. Wa qad halaltu lakal muharramat. Diusir Syekh Abdul Qadir, iksa. Nya kau dari hadapan ya lain yang terlaknat. Fa idza dzalika nurul zulam, ketika habis ngomong begitu, lama-lama cahaya itu menghilang menjadi gelap kembali. Wa tilka surah, dan bayangan itu berubah menjadi asap dukhan. Tuma khatabani, kemudian ngomong itu asap
yang tadi jadi bayangan di antara cahaya yang megah di atas langit yang besar itu jadi asap. Ngomong kepada Syabdul Qadir asap itu, ya Abdul Qadir, najata minni bi'ilmika bi'amri rabbi. Najata telah selamat engkau Syabdul Qadir minni dari godaanku. Kata iblis nih, ternyata itu iblis. Bi'ilmika karena ilmu, bi'amri rabbi terhadap masalah-masalah ketuhanan, masalah Tuhan-Tuhan, terhadap masalah Tuhanmu, hal-hal tentang ketuhanan. Karena mengerti Syabdul Qadir tentang masalah Allah, al-arif bil wa fiqhika, dan atas apa? Fikihmu, ilmumu, pemahamanmu bi ahwali manazilatika, tentang kedudukanmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Syabdul Qadir paham betul siapa dirinya, siapa Allah, ngapain di alam dunia. Limadza ji'na, min aina ji'na, limadza ji'na, ila aina al-masir. Pertanyaan 3 itu dijawab oleh Syabdul Qadir. Jadi kalau kita ngaji ma'rifat, keluar 3 pertanyaan pokok. Min aina ji'na, dari mana kita berasal? Limadza ji'na, ngapain kita di alam dunia? Ila aina al-masir, kemana kita akan kembali? Kalau kita bisa jawab pertanyaan 3 itu, kenal kita sama diri kita. Kalau kita kenal sama diri kita, maka kita kenal kepada Allah yang menciptakan. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, wa man arafa rabbahu faqad arafa nafsahu. Itu perkataan Muhammad. Contohnya mana? Syabdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Walaqad adaltu, dan sungguh kata iblis yang merupakan asap tadi yang udah terang jadi gelap jadi asap. Walaqad adlaltu, sungguh telah banyak yang aku sesatkan. Bimithli hadhil waqi'ah, dengan cara yang seperti ini. Cara tiba-tiba mang yang lagi zikir, yang orang puasa yang buka, yang puasa terus orang buka-buka. Yang orang keluar dari pangkeng, yang makanannya kerupuknya banyak. Itu begitu. Telah aku terima zikirmu, besok pergi ya ke gunung Anu. Itu suara iblis. Syabdul Qadir tahu dari mana itu iblis. Walaqad adal, telah aku sesatkan banyak orang yang sesatkan dengan cara yang kayak gitu tuh. Berapa banyak? Sab'ina min ahlil qaid, 70 ulama sekelas-kelas Syabdul Qadir Al-Jailani goyang akidahnya. Apalagi kita remeh. Ya, kalau duduk zikir tiba-tiba kita ada ngirimin tasbih, langsung kita bangga. Buat zikir terima, bangga kita. Syabdul Qadir nggak bangga pisan didatangi iblis. 70 alim thariqah kalah, digoda oleh sang iblis. Ya kalau ceng-ceremen, ya iblisnya ceng-ceremen juga Pak. Kalau dia sarjana Islam, ya setan iblis saja Islam juga. Fakultu, ketika ditanya, ente selamat Syabdul Qadir dari godaanku karena ilmumu yang memahami Tuhanmu, memahami dirimu siapa di hadapan Allah. Kalau banyak orang yang telah sesatkan 70 ulama. Fakultu, menjawab Syabdul Qadir, lillahil fadl, ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Faqila, lalu ditanyakan kepada Syabdul Qadir oleh para murid-muridnya, para sahabatnya, kaifa alimta annahu syaitan, bagaimana Anda tahu bahwa itu syaitan? Qala, dijawab oleh Syabdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, wa qad halaltu lakal muharramat, ketika bayangan itu ngomong qad halaltu lakal muharramat, aku telah halalkan yang haram-haram. Enggak mungkin aku menghalalkan yang haram. Kalau Allah berubah, berarti itu bukan Tuhan. Allah tidak pernah melanggar janji-janji. Tauhidnya kuat, akidahnya kuat, zikir digoda oleh iblis, nggak mempan. Nggak mempan iblis. Itulah kenapa kita, kalau ada pemula kita ini, belajar dulu ilmu awal istiqbal. Gitu. Ilmu yang akan kita hadapi, wudu, sholat, puasa, itu.
Karena kita mau timbul iman ada di makom-makom tertentu, jangan langsung ke ilmu hakikat. Tewas kita. Tewasnya di ujung tuh sama iblis tadi. Mana ibadah udah puluhan tahun, ujung-ujungnya di mana itu. Ada lagi kisah. Ada ahli zikir di sebuah majelis, muter tasbih. Wah, tasbih. Satu waktu ketika dia masuk ke majelisnya, udah duluan ada yang duduk di depan. Zikir, berdoa, nangis. Nangis. Aku milih si ahli zikir yang gak ada zikir majelis itu. Ada orang duluan dari saya zikir sampai nangis. Khusyuk amat ini orang begitu. Rupanya itu juga iblis. Datengin, Pak Kiai, mohon maaf. Ada bapak. Saya perasaan zikir sering di majelis ini nggak kayak bapak, bisa nangis bercucuran air mata, khusyuk begitu. Apa sih Pak rahasianya? Oh, ini Pak, saya ini bisa zikir begini, bisa nangis bertulah air mata, bermunajat kepada Allah. Saya punya dosa besar. Saya ingat sama dosa-dosa saya ingat pengen diampuni sama Allah. Saya berbuat dosa besar, makanya saya nangis. Ingat sama dosa apa? Kita kalau ingat dosa nangis deh. Saya punya pengalaman waktu umroh itu, ya Allah, nempel di kiswah di Ka'bah. Lalu ada di samping saya orang mengakui segala dosa itu tanpa sadar itu. Nangis itu keberungan. Ya Allah, dulu saya pernah jambuk ya begitu. Jambungnya betul, nggak banyak ini, cuma 2 karung. Ya Allah. Itu kira-kira. Ya Allah, saya pernah makan ini di meja atau ini siapa saya makan. Ya aku kira-kira begitu. Ini rahasianya kenapa saya nangis zikir bisa berlinang air mata sehat, banyak dosa. Jadi saya nangis. Oh gitu, iya. Nah situ kalau pengen kayak saya nangis dulu, berbuat dosa dulu. Dosa yang gede dong, yang dosa yang kecil. Jadi saya berbuat dosa dulu kalau begitu. Orang zikir nggak pakai ilmu, gampang diperdaya sama iblis. Berbuat dosa dulu, iya. Apa ya berbuat dosa apa ya? Membunuh dah, gitu. Membunuh, iya. Membunuh saya iseng ntar kalau dibunuhin orang, mau lagi dituntut penjara, takut. Anak tuh Cina berkosa, saya juga membunuh. Itu mau kalau kata-kata orang saya di kampung itu, pelajaran bisa, lalu apa ya kira-kira ya? Mabuk kan? Nah, kalau mabuk kali saya bisa di dalam kamar tuh, mau ngajak orang mabuk aman saya, iya kan? Mabuk. Tiba pengen zikir bisa nangis, mabuk. Begitu mabuk Pak, nonton ke jendela ngeliat perempuan cakep, dikejar sama dia orang mabuk, diperkosa. Namun bila ini beres diperkosa, dia tersadar perempuannya teriak, tokok mulut, baru bahaya nih, saya pukul orang nih, dibunuh juga ya Pak. Akhirnya 3 dosa besar. Tiba mau zikir pakai nangis, iblis berhasil lagi ngegoda orang yang ibadah tanpa ilmu. Nah, bila ini banyak contoh yang lain, kita nggak bisa sampaikan, ini baru satu soal ini, baru satu. Syaikhul Qadir Al-Jailani singkat cerita, rajin ibadah, rajin beramal, tanpa ilmu banyak mafsadatnya ketimbang maslahat. Tuh kalau pengen amal diterima udah pakai ilmu, ya bisa ilmu satu. Yang kedua, kalau pengen amal selamat nyampe kepada Allah, butuh 4 perkara. 1 ilmu, yang kedua an-niyat, kudu niat. Niatnya bagaimana? Fi mabda'i ketika awalan kita mengerjakan pekerjaan ini. Udah paham kan masalah niat mah? Hadisnya banyak. Amal tanpa niat, ya adalah amal la yasmu illa bi niat. Amal itu enggak sah tanpa niat. Jadi Bapak kalau sholat wudu niat wudu. Ada orang habis sholat isya mungkin saya niat ntar malam mau sholat tahajud. Bukan niat itu dimaksud. Jadi kalau udah niat kan berarti kan kalau nggak dikerjakan dicatat pahala. Bukan niat itu, tapi niat ketika melaksanakan.
pekerjaan niatu qasdu syai' muqtaranan bi fi'li. Niat itu adalah qasdu syai', menyengaja mengerjakan muqtaranan bi fi'li, sambil mengerjakan pekerjaan itu. Usolli fardhal isya'i, itu niat. Baik dengan bahasa Arab maupun dengan bahasa kita. Harus takyin. Ya sholat apa nih? Sholat isya, disebut isyanya. Saya niat sholat apa? Saya niat mandi apa nih? Mandi junub, mandi sunnah, mandi biasa. Sebab enggak mandi junub, kita mandi. Harus jelas. Niat. Dua tuh. Singkat saja. Yang ketiga, syaratnya amal diterima selamat sampai kepada Allah adalah as-sabru, sabar mengerjakan amal fi wasati, di dalam melaksanakan amalan itu. Yani yasbiru fi hatta yu'addiha ala sukuni wa tuma'ninah, sehingga kita betul-betul merasakan nikmat dengan kesabaran itu dalam beramal. Jadi amalnya sekali lagi berkali-kali, terus berkali-kali. Oleh karenanya para ulama kita nyentuhin sampai ada 40 hari, 40 kali supaya ketemu kenikmatan itu, supaya ketemu rasa taat itu, supaya ketemu as-sakinah wa tumanina dalam ibadah kita. Maka butuh kesabaran. Ada ulama ratusan muridnya Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi. Sholat udah puluhan tahun, datang ke guru Syekh Abdul Qadir, ya Syekh, saya udah jadi kiai udah lama ngaji sama engkau katanya, terus bagaimana? Jamaah saya banyak, tapi saya belum merasakan nikmatnya sholat ini. Apa kata Syekh Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu? Ente nggak bakal pernah nikmat sholat, karena ente jadi kiai masih karena jamaah. Ente ngaji, ente sholat, ente azan dan sebagainya karena jamaah. Jadi nggak bakal pernah nikmat sholat ente. Mau ditambah umur ente 300 tahun lagi, begitu Imam Al-Junaid dan begitu. Jadi memang betul-betul dengan ilmu, dengan niat, dengan kesabaran. Yang keempat, warabi'u, syaratnya amal selamat sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, al-ikhlas inda faradhi, ketika mengerjakannya. Jadi tadi ada karena ria, ada musyrik. Bahkan para ahli hukama mengutip lagi sebuah perkataan, kalau ada orang sholat di shaf pertama, dua kemungkinannya, kebanyakannya kalau enggak ria, musyrik. Saya harus shaf pertama, mundur nunggu datang, gua nih yang paling di depan. Ria, paling hebat bacaannya, paling bagus doanya. Ria, saya emang nggak mau ketahuan punya ilmu, diem aja sama orang, takut orang kalau pada tahu saya bisa bacaan saya bagus, saya pintar doa, saya mau di belakang aja, keduk musik di depan salah, di belakang salah. Bagaimana nih? Hilangin orangnya. Itu namanya ya. Saya di depan bukan karena orang, bukan karena DKM, bukan karena Ustaz Ofi, bukan karena siapa-siapa. Saya memang depan kebagian di depan, karena saya datang pertama. Adapun saya di belakang, memang saya kebagian di belakang. Bila saya ke depan, benar-benar saya pintar. Hilangin orang. Itu yang disebut ya, ikhlas. Mukhlisina lahu. Maka mari kita sama-sama berlatih, saya semuanya mengikuti perkataan para ulama al-arif billah, melatih diri berilmu diri. Agar apa? Agar amalnya kita selamat. Maka kita nyender, ngegandeng dengan para kiai, para ulama yang bersana. Jangan nyender, ngegandeng sama kiai-kiai yang kagak tahu juntungannya. Yang mohon maaf. Boleh-boleh saja ngedengerin YouTube. Sama Qurannya sama, hadisnya sama. Tapi kesimpulan akhirnya soal beda. Maka kita lebih baik ngaji mujalasah begini, silaturahmi ketemu, pahalanya, keistimewaannya, fadilahnya, keutamaannya lebih utama ketimbang kita ngaji di kamar, ngedengerin YouTube.
Lama-lama kita bisa gila nih kalau orang yang ngaji di YouTube gitu. Datang iblis lagi baik. Kalau dia udah jadi kiai sekarang mah, gua ceramah di mana aja, yang penting mah ikutin itu kata YouTube. Siap. Yang ngomongin iblis. Nah, bilang ini jadi mudah-mudahan ada manfaat. Mau dimakan ya kan kapan kekhilafan tanpa cekat. Alhamdulillah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين ومن رضي الله تبارك عن كل صحابة رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدك بنعمك بمزيدا يا رب لك الحمد كما ينبغي الكريم عليم سلطانك اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا اللهم ربنا زدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا مقبولا اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن دعاء لا يسمع ومن عمل لا ينفع ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته